Ini bukan hanya tentang sebuah laga. Ini adalah pertandingan hidup dan mati bagi para punggawa Garuda. Jangankan 2 kekalahan, bahkan 2 hasil imbang pun bisa menjadi mimpi buruk. Sebab itu bisa menutup peluang bagi timnas Indonesia menembus mimpi ke Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, pada kesempatan ini, mari kita sama-sama menyimak satu video yang sangat menarik tentang timnas Indonesia yang akan berjuang di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan ditantang oleh timnas Indonesia, yaitu Arab Saudi dan Irak. Pertandingan 2 ini adalah pertandingan yang menentukan timnas Indonesia apakah menuju ke Piala Dunia atau terhenti di ronde keempat ini. Namun dari hal itu semua, ini ada prediksi starting line up dari Isam Sport. Ayo kita simak videonya. Let's go. Hello Indonesia, this is your captain speaking. Jika ada 2 pertandingan yang akan menentukan arah takdir timnas Indonesia menuju Piala Dunia, maka tanpa ragu kita akan menjawab pertandingan timnas Indonesia versus Arab dan Irak. Ini bukan hanya tentang sebuah laga. Ini adalah pertandingan hidup dan mati bagi para punggawa Garuda. Jangankan 2 kekalahan, bahkan 2 hasil imbang pun bisa menjadi mimpi buruk. Sebab itu bisa menutup peluang bagi timnas Indonesia menembus mimpi ke Piala Dunia. Bukan berarti kita pesimis, kita justru realistis. Target mengejar 2 kemenangan sekaligus tampaknya memang berat. Maka target paling realistis saat ini ialah menang melawan Arab dan imbang melawan Irak. Karena pertandingan melawan Arab dan Irak itu akan menjadi pertarungan nasib, penentu arah sejarah, dan momen krusial yang akan mengguncang masa depan sepak bola Indonesia. Iya Lalu guys, siapa-siapakah yang layak ini mengemban tanggung jawab terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia? Di Piala Dunia. Siapa 11 terbaik yang akan berdiri di garis depan saat Garuda melakoni ronde keempat dalam 2 laga hidup mati penentu nasib menuju pentas dunia? Ini starting line up dari Isam Sport. Ayo kita simak. Semoga apa yang disampaikan ini Maka ada inilah gambaran prediksi line buat up kita. by Icam Sport. Di atas papan taktik penuh tekanan, satu formasi telah disiapkan, bukan sembarang susunan, melainkan strategi tempur untuk memenangkan pertempuran besar ini. Formasi 3-4-3 akan menjadi senjata utama timnas 3-4-3. Indonesia. Memang hingga kini kita punya 2 penjaga gawang kelas dunia, yaitu Martin Paes dan Emil Audero. Sungguh memang menjadi dilema bagi Patrick Kluivert untuk memilih siapa satu di antara 2 penjaga gawang itu untuk diturunkan menjadi starting. Untuk urusan skill dan kematangan untuk menjadi benteng terakhir, Emil dan Paes memang seimbang. Namun dari sisi ketenangan menerima back pass dan kemampuan build up, rasanya Emil sedikit lebih unggul. Maka untuk round keempat nanti rasanya penjaga gawang Garuda adalah Emil Audero. Emil Audero. Bagaimana guys? Apakah Anda cocok dengan prediksi ini? Ini bukan hanya menjadi laga hidup mati bagi timnas, tapi bisa menjadi pertandingan paling menentukan dalam karir seorang Emil Audero. Bermain di tanah musuh, disaksikan puluhan ribu supporter lawan, dan dalam pertandingan itu pula akan menjadi pertandingan yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Ya, Emil datang bukan tanpa kontroversi. Meski dukungan supporter terus mengalir, terlebih lagi ia menjadi satu-satunya pemain timnas di musim depan yang akan bermain di Serie A bersama Cremonese. Namun tak bisa dipungkiri, ia masih berdiri di tengah pusaran keraguan dan kritik, serta rasa sakit para supporter yang masih menganga akibat ucapan sang ayah. Emil tetap berdiri dan justru disitulah letak kisah besarnya. Maka lihatlah nanti di balik pundak Emil, harapan 270 juta rakyat Indonesia bergantung padanya. Emil Audero. Di garis pertahanan kita akan berdiri 3 tembok kokoh, Rizky Ridho, Jay Itzas, dan Justin Hubner. Rizky Ridho, Jay Itzas,
Justin Tiga Hutner. sosok yang tak hanya bertugas menjaga benteng pertahanan Preman. Garuda, tapi juga menjaga kehormatan bangsa. Mereka bukan hanya bermain sebagai defender, mereka adalah benteng terakhir, para gladiator yang berdiri sejajar, bahu-membahu demi harapan untuk melihat bendera Indonesia berkibar di Piala Dunia 2026. Rido, Jay, dan Hübner, 3 nama namun seperti satu nyawa. Trio pertahanan yang jika diturunkan bersamaan, trio ini hanya sekali tersungkur, tepatnya saat melawan Jepang di leg pertama. Dan selebihnya mereka adalah trio yang saat dipadukan, timnas menjadi tidak terkalahkan. Dalam sejarah panjang timnas Indonesia, belum pernah ada barisan bek yang sekokoh ini. Mereka bukan hanya bermain bersama, mereka bergerak seperti satu tubuh, satu napas, dan satu kehendak. Dan ketika satu dari mereka absen, kekompakan itu rapuh dan kemudian runtuh. Seperti istana pasir yang dengan mudah roboh terkena angin. Nama-nama seperti Messi Hilgers, Jordi Amat, hingga Elkan Bagot mungkin siap menanti di bangku cadangan. Tapi formasi 3 bek sejajar untuk laga sekrusial ini hanya pantas diisi oleh Itses, Hübner, dan Rido. Mereka adalah perisai Garuda. Dan di laga penentuan ini, takdir bangsa akan dipertaruhkan di pundak mereka. Nah, bagaimana pendapat Anda guys tentang back yang disampaikan oleh Isam Sport ini? Di posisi fullback kiri dan kanan timnas Yes, akan ada nama Rido. Kelvin Verdong dan Ayo Kevin tulis Dix. di bawah. Saat kita menoleh ke sisi lapangan, dua sosok inilah yang bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kehancuran. Why? Duet Kevin Dix dan Kelvin Verdong, Kevin duet yang Verdong. saat ini bisa disebut sebagai kombinasi terbaik yang dimiliki timnas Indonesia di sektor sayap pertahanan. Sayap. Khusus untuk nama Kelvin Verdong, si pendiam yang kini menjadi kapten dari klub Eredivisie Nijmegen, kita semua tahu, ia bukan pemain biasa. Ia adalah senjata paling berbahaya ketika ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu bermain sebagai fullback kiri. Dan belajarlah dari pengalaman di ronde 3 yang lalu, maka di 2 partai hidup dan mati nanti, jangan lagi melakukan blunder yaitu menempatkan bahkan memaksakan Verdong bermain di posisi yang bukan habitat aslinya, yakni left center back. Betul. Karena saat mengubah posisi seorang Verdong dari left back menjadi left center back, yang terjadi kita dihukum dengan 2 hasil kekalahan. Yang pertama melawan China, dan yang kedua melawan Australia. Ya, 2 pertandingan mengubah posisi Verdong, dan yang terjadi 2 kekalahan yang menghancurkan timnas. Bukan karena Verdong tampil buruk, tapi karena ia terbelenggu. Seorang Verdong yang biasa berlari menyisir sisi kiri, saat ia menjadi left center back, ia harus menahan diri. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu ketika seorang center back maju meninggalkan posnya, maka celah yang ditinggalkan adalah undangan maut bagi lawan. Ia tak bisa sebebas biasanya. Ia tak bisa menusuk ke depan, dan ia tak bisa menjadi senjata rahasia bagi timnas Indonesia. Namun saat Verdong kembali ke habitat aslinya di sisi kiri pertahanan, segalanya berubah. Ia bukan hanya kuat dalam bertahan, ia pun mampu menyerang, meneror, bahkan menciptakan ruang dan menyuplai peluang. Dan saat ia terlambat turun, 3 bek sejajar di belakangnya siap menopang dan menutup ruang yang Verdong tinggalkan. Sebuah sistem yang membuatnya bisa bermain tanpa beban. Dan ketika Verdong bermain tanpa beban, maka bersiaplah Verdong akan menjadi mimpi buruk bagi lawan. Menempatkan Kelvin Verdong di posisi LCB adalah seperti menaruh mesin Lamborghini di sepeda ontel. Sungguh mubazir rasanya. Namun menaruhnya di sisi kiri sebagai fullback, itu seperti memantik sebuah tombol rudal yang siap menembus jantung pertahanan lawan. Dan dalam laga sebesar 2 laga melawan Arab dan Irak, kita tak bisa lagi salah menempatkan senjata. Verdong harus bebas, harus menyerang, dan Verdong harus menjadi dirinya sendiri. Karena di pundak si pendiam ini harapan bangsa bisa terbang. Dan saat kekeliruan menempatkan Verdong kembali diambil seperti yang lalu, maka mimpi itu bisa saja runtuh. Di sisi kanan pertahanan Garuda, sebuah kekuatan besar tampaknya tengah disiapkan. Seorang pemain yang hari ini sedang ditempa di salah satu liga terbaik di dunia, Bundesliga. Di pertandingan terakhir melawan Jepang, posisi bek kanan menjadi titik terlemah bagi timnas Indonesia. Yakob Sayuri yang dipercaya mengisi posisi tersebut ternyata tak cukup kuat menghalang dahsyatnya serangan tim lawan dari sisi kiri. Namun kini, pemain Mönchengladbach akan mengambil alih. Dialah Kevin Dix. Memang Kevin Dix kerap kali dihinggapi cedera sehingga tidak terlalu reguler dan full bermain untuk timnas. Tapi inilah perbedaan antara pemain biasa dan mereka yang terlahir untuk jadi besar. Pemain Eropa seperti Kevin Dix tidak menyerah pada satu kendala. Ia menganalisa, memperbaiki, hingga akhirnya bangkit. Dan pada pertandingan melawan Bahrain dan China, Kevin Dix menjawab semua keraguan dengan aksi mengagumkan. Ia menjelma menjadi benteng kokoh di sisi kanan.
memenangkan duel demi duel, menggagalkan serangan demi serangan. Dan bukan hanya bertahan, Kevin Dix juga menjadi motor serangan, melepaskan umpan-umpan tajam, menusuk jauh ke pertahanan lawan, dan membuka ruang bagi lini depan. Kini bersama Kelvin Verdong di kiri dan Kevin Dix di kanan, timnas Indonesia memiliki dua sayap pertahanan yang tak hanya kokoh saat bertahan, tapi juga tajam saat menyerang. Dua pedang di ujung sayap Garuda. Dua energi yang bisa mengubah sisi lapangan menjadi arena kehancuran bagi lawan. Semoga apa yang disampaikan oleh video ini akan terjadi. Dan duet ini antara Dix dan Verdong bukan hanya sebagai pengisi posisi. Mereka adalah ruh dari keseimbangan timnas Indonesia. Dalam menyerang mereka menciptakan teror. Dalam bertahan mereka seperti menyegel gerbang terakhir. Dan dalam dua pertandingan hidup mati ini, mereka bisa menjadi pembeda antara gugur dan terbangnya Indonesia ke langit mimpi Piala Dunia. Kini kita melangkah ke jantung pertempuran zona tengah lapangan, tempat di mana arah laga ditentukan dan nasib sebuah tim dipertaruhkan. Di sektor ini hanya akan ada dua punggawa yang berdiri tegak, Tom Hai dan Joey Pelupesi. Dua otak, dua mesin, dan dua peran yang berbeda namun saling melengkapi. Yang satu adalah arsitek, yang satunya lagi adalah penghancur. Tom Hai adalah sang kreator, otak serangan timnas Indonesia. Sementara Pelupesi adalah penjaga gerbang terakhir sebelum lawan menyentuh jantung pertahanan kita. Satu mengukir, yang satunya lagi menggempur. Dan peran mereka bukan hanya penting, mereka adalah fondasi. Kita tentu masih ingat betapa rapuhnya lini tengah timnas Indonesia di saat dihantam oleh Australia dan juga kalah melawan China. Saat itu duet Tom Hai dan Nathan Choaon ataupun Nathan dan Ivar sungguh begitu mudah ditembus. Dan hasilnya timnas Indonesia remuk. Melawan Australia, 5 gol bersarang tanpa ampun. Dan melawan China di leg pertama, kita kalah 2-1. Namun saat menghadapi Bahrain dan China di leg kedua, semuanya berubah. Lini tengah kita yang semula mati, kemudian seperti berhasil terlahir kembali saat hadirnya duet Tom Hai dan Joey Pelupesi. Joey menjalankan satu tugas mulia, yaitu rebut saja bola dan serahkan kepada Tom. Sederhana bukan? Tapi di sanalah letak kekuatan mereka. Dengan Joey yang berdiri kokoh dalam menghentikan setiap serangan dari sektor tengah, dan Tom Hai pun mendapatkan ruang. Bukan hanya sekadar space, melainkan ruang untuk berpikir, untuk mengimajinasikan, dan untuk mengukir serangan demi serangan. Dua kemenangan dan dua clean sheet adalah bukti suksesnya duet Pelupesi dan Hai. Sebuah pola paling sederhana namun jadi pola paling mematikan. Sebuah kombinasi yang tak hanya mengubah permainan, tetapi juga mengubah harapan menjadi hidup, bahkan bisa mengubah sejarah. Dan dalam laga melawan Irak dan Arab nanti, laga yang penuh dengan tekanan dan laga yang penuh dengan pertaruhan antar bangsa, duet ini tentu saja menjadi denyut nadi Garuda. Jika duet ini bermain dengan sempurna, maka langit Arab akan bergetar. Jika mereka gagal, maka gelap akan menyelimuti mimpi ke Piala Dunia. Namun malam itu kita percaya, Joey akan menjadi palu dan Tom akan menjadi kuas. Dan kita pun tak akan berhenti untuk meyakini jika mereka akan menuliskan cerita kemenangan untuk bangsa ini. Kini kita maju ke lini yang menjadi jantung harapan, tempat di mana lahirnya inspirasi dan ledakan kejutan. Mereka yang di garis depan, di jantung pertahanan terakhir musuh, akan berdiri 3 ujung tombak Garuda. 3 nama yang kini mulai menjadi mimpi buruk bagi setiap lawan yang mencoba menahan laju Indonesia. Ragnar Uratmangun, Mauro Zylstra, dan Miano Jonathan. 3 pemain yang bukan hanya menjadi penyerang, tapi simbol dari karakter baru timnas Indonesia. Karakter yang tangguh, tak kenal lelah, dan siap bertempur dari peluit pertama hingga detik terakhir. Inilah trio yang mewujudkan filosofi Catenaccio versi Nusantara. Ketika timnas diserang habis-habisan, di saat semua pemain dipaksa mundur, Ragnar, Mauro, dan Miliano menjadi 3 titik cahaya di ujung terowongan. Saat timnas tertekan dan bertahan, mereka pun ikut bertahan. Mereka akan menjemput bola dari bawah, menari di antara tekanan lawan, lalu meledak dalam kecepatan yang tak terkejar. Serangan berbahaya Garuda dimulai dari kaki mereka dan berakhir di jantung pertahanan musuh. Ragnar mungkin tak banyak mencetak gol, baru 2 gol dari 10 penampilannya untuk timnas, namun nilainya jauh lebih dari sekadar angka. Ia adalah penjaga ritme dan pemicu tekanan.
pejuang tanpa lelah yang mampu menutup celah, menekan lawan, dan kembali menyerang seolah memiliki 5 paru-paru. Ragnar adalah simbol kerja keras, simbol dari timnas yang tak hanya bermain, tapi berperang di setiap jengkal lapangan. Namun sepak bola butuh lebih dari sekadar kerja keras. Timnas juga butuh finisher berdarah dingin. Kita tahu oleh Romani hampir dipastikan absen karena cedera setelah mengikuti kompetisi yang hampir tak ada faedahnya. Dan di saat itulah pemain yang sudah menjadi harapan kemudian terpaksa harus dicari penggantinya. Untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Ole, PSSI sudah mengkonfirmasi sedang mengincar 3 pemain di posisi depan. Maka Mauro akan menjadi central forward atau pemain nomor 9 dan Miliano akan menjadi winger kanan. Maka inilah trio paling berbahaya yang akan dihadapi Arab dan Irak. Ketika Ragnar dan Miliano berlari membawa badai, maka Mauro telah menunggu dengan senyap seperti pisau di balik bayangan. 2 pemain membuka ruang dengan lari cepatnya, satu mengakhiri cerita. Dan cerita itu akan kita tulis bersama dengan tinta emas di panggung dunia. Maka inilah prediksi starting line up di ronde keempat nanti. Kesebelasan terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia untuk mengukir apakah mimpi itu bisa menjadi nyata. Dan kini semuanya menuju satu titik. Dalam 2 laga dan dalam satu stadion megah bernama King Abdullah Stadium. Dan tentu saja satu kesempatan emas terbaik dalam sejarah yang tak boleh disia-siakan. 2 pertandingan itu bukan hanya pertandingan hidup mati. Itu adalah pertaruhan martabat, harga diri, dan masa depan sepak bola Indonesia. Ketika peluit dibunyikan di King Abdullah Stadium, dunia akan menyaksikan bahwa Merah Putih bukan lagi tim penggembira, tetapi pasukan yang siap mengguncang dunia. Kita tak datang untuk menonton sejarah, kita datang untuk menulisnya, dengan air mata, keringat, dan semangat yang tak pernah padam. Untuk Indonesia, untuk mimpi yang tak pernah padam. Inilah saatnya untuk Garuda membuktikan diri, dan dengan semua itu, kita tak akan berhenti untuk menggaungkan, bersiaplah dunia, Indonesia akan menerkam. Oke guys, sepanjang yang disampaikan oleh video Ihsan Sport ini, tentu ini sebagai harapan besar buat kita semua, terutama bangsa kita. Ini panggung yang mengangkat derajat negara, mengangkat derajat timnas Indonesia yang menjadi kebanggaan oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kita perlu mendukung dan mensupportnya. Di ronde keempat ini perjuangan yang sangat krusial guys. Walaupun pertandingan-pertandingan sebelumnya, mulai dari ronde 1, 2, dan 3, itu masih banyak kesempatan. Namun, di ronde keempat ini kesempatan cuma 2 kali guys. 2 kali pertandingan, itulah sebagai penentunya. Namun di pertandingan pertama, kita menghadapi Arab Saudi, itu sebagai kunci. Kita harus menang di sana. Andaikan kita menang di sana, itu satu buah harapan besar buat kita untuk di laga berikutnya. Kita di laga kedua, kalau kita bisa menang lagi, itu sudah mutlak kita yang akan lolos ke Piala Dunia. Namun dari itu, cukup di laga kedua kita berimbang sama Irak, tentu kita masuk ke Piala Dunia. Kalau di pertandingan pertama kita gagal, tentu untuk pertandingannya kita berat karena harus melihat hasil dari pertandingan Irak dan Arab Saudi. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Kita mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang disampaikan video Ihsan Sport ini, yaitu starting line up dari Ihsan Sport. Bye-bye.